Zara, siapa sih yang gak kenal sama brand satu ini? Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfariski. Saya dari kelas LA10 LEC Binus University at Malang. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk berkenalan lebih lanjut tentang Zara, khususnya mengenai pengelolaan arus kas yang dilakukan oleh Zara itu sendiri. Penasaran? Yuk kita bahas. Zara adalah salah satu merek yang berasal dari Spanyol dan bermarkas di Ataixo, Galicia. Zara didirikan pada tahun 1975 oleh Armancio Ortega dan Rosalia Mera. Zara sendiri merupakan flagship store dari Inditex yang juga memiliki beberapa merek ternama lainnya seperti Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Uterq, Stradivarius, dan Bershka. Zara mengelola rantai pasoknya dengan sangat efisien sehingga rasio perputaran persediaannya jauh lebih tinggi daripada rata-rata industri lainnya. Akibatnya perusahaan mengikat lebih sedikit kas dalam persediaan daripada pesaingnya. Pendekatan mode cepat Zara juga membuat pelanggan datang kembali dengan menjaga inventaris toko tetap segar, menambah item baru secara konstan pada tingkat yang membuat sebagian besar pesaingnya merasa kagum. Pada kenyataannya, Zara dapat mengambil pakaian dari desain kerak hanya dalam 2 hingga 3 minggu saja, bukan 5 hingga 12 bulan seperti yang dilakukan atau dibutuhkan sebagian besar pengecer pakaian lainnya. Perusahaan melacak tren mode terbaru dan memproduksi sejumlah kecil barang yang memungkinkan untuk menghindari terjebak dengan pakaian yang tidak populer dalam jumlah besar yang harus mereka tandai. Zara memproduksi barang-barang yang terjual dengan cepat dalam jumlah yang lebih besar. Hasilnya ada lebih dari 2.100 toko Zara yang berlokasi di 88 negara menjual 85% persediaan mereka dengan harga penuh dibandingkan dengan rata-rata industri 60 hingga 70% lainnya. Zara telah menciptakan citra kelangkaan yang menarik bagi pelanggan setianya yang berbelanja di Zara dengan rata-rata 17 kali per tahun dibandingkan dengan 4 hingga 6 kali setahun untuk pengecer pakaian lainnya. Dan siapa yang tahu bahwa ketika mereka menemukan sesuatu yang mereka sukai, mereka sebaiknya membelinya atau mungkin bisa dibilang hilang untuk selamanya. Hasilnya adalah investasi minimal dalam persediaan yang meningkat sedikit uang, tetapi menghasilkan penjualan dan laba di atas rata-rata. Pemilik bisnis juga harus dapat memanfaatkan diskon kuantitas dan diskon tunai yang ditawarkan oleh pemasok. Potongan kuantitas memberi potongan harga ketika mereka memesan barang dagangan dan persediaan dalam jumlah besar dan ada dalam dua bentuk, yaitu non-kumulatif dan kumulatif. Sebuah perusahaan memperoleh diskon kuantitas non-kumulatif hanya jika membeli volume tertentu dari barang dagangan dalam satu pesanan. Misalnya, grosir dapat menawarkan pengecer kecil diskon 3% hanya jika mereka membeli 10 kotor topeng Halloween dalam satu pesanan. Sedangkan diskon kuantitas kumulatif berlaku jika pembelian perusahaan dari vendor tertentu melebihi kuantitas atau nilai dolar tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan. Kerangka waktunya bervariasi, tetapi yang paling umum adalah 1 tahun. Misalnya, produsen peralatan mungkin menawarkan bisnis kecil diskon 3% untuk pesanan berikutnya jika pembeliannya melebihi 10.000 US dollar per tahun. Diskon tunai juga dapat menjadi strategi yang ditawarkan kepada pelanggan sebagai insentif untuk membayar barang dagangan dengan segera. Banyak vendor memberikan diskon tunai untuk menghindari digunakan sebagai bank bebas bunga oleh pelanggan yang membeli barang dagangan dan kemudian gagal untuk membayar dalam tanggal jatuh tempo faktur. Untuk mendorong pembayaran faktur yang cepat, banyak vendor mengizinkan pelanggan untuk mengurangi persentase dari jumlah pembelian jika mereka membayar dalam waktu tertentu. Istilah diskon tunai 2/10 net 30 adalah umum di banyak industri. Istilah-istilah ini berarti bahwa jumlah total tagihan jatuh tempo dalam 30 hari, tetapi jika tagihan dibayar dalam 10 hari, pembeli dapat mengurangi 2% dari total. Penawaran diskon 2/10 EOM yang berarti akhir bulan menunjukkan bahwa pembeli dapat memotong 2% jika tagihan dibayar dalam waktu 10 hari dari akhir bulan setelah pembelian. Secara umum adalah praktek bisnis yang baik untuk mengambil keuntungan dari diskon tunai karena perusahaan sendiri menimbulkan biaya peluang implisit dengan melepaskan diskon tunai.
Dengan gagal mengambil keuntungan dari diskon tunai, seorang pengusaha pada dasarnya membayar tingkat bunga tahunan untuk mempertahankan penggunaan jumlah diskon selama periode kredit tertentu. Memantau 3 besar manajemen arus kas, membantu setiap pemilik bisnis menghindari krisis kas sambil memanfaatkan kas yang tersedia sebaik mungkin. Menurut seorang ahli, memaksimalkan arus kas melibatkan beberapa hal, seperti mendapatkan uang dari pelanggan lebih cepat, membayar tagihan pada saat-saat terakhir yang memungkinkan, mengkonsolidasikan uang dalam rekening bank, mengelola hutang piutang, dan persediaan secara lebih efektif, dan memeras setiap sen dari bisnis-bisnis harian kita. Yap, itulah tadi sedikit cerita mengenai Zara dan bagaimana cara Zara mengelola arus kasnya. Kita sebagai entrepreneur dapat mencontoh strategi yang dilakukan oleh Zara, khususnya dalam pengelolaan keuangannya. Dan yap, saya habis pamit undur diri. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.